Dulu saat Sergio Ramos masih muda, ia mengawali karirnya sebagai seorang fullback. Sebelum akhirnya dia menjadi salah satu center back terbaik di sepanjang masa. Dan kini, suka tidak suka, fans Madrid melihat jika mereka sepertinya mulai menemukan sosok tangguh seperti Ramos dalam diri Alvaro Carreras. Pemain 22 tahun ini memiliki semua atribut untuk jadi back terbaik. Ia disiplin, cepat, keras tanpa kompromi, namun juga cerdas dalam membaca permainan serta memiliki mentalitas yang kuat. Hasilnya, sulit untuk menembus sisi kiri pertahanan Madrid termasuk bagi Barcelona sekalipun. Di mana dalam laga El Clasico terbaru, bintang utama Barca, Lamine Yamal, sukses Carreras buat menderita di sepanjang laga. Alvaro Carreras tak memberikan banyak ruang untuk Yamal. Dan inilah lahirnya bek tangguh yang hadir untuk jadi penghancur Lamine Yamal. Dari Valdebebas, Akademi Madrid, ke Benfica, dan kini kembali ke Santiago Bernabeu. Alvaro Carreras jelas bukan sekedar pemain baru. Ia adalah anak rumah sendiri yang pulang di saat Madrid benar-benar membutuhkannya. Seperti kita tahu, musim lalu Madrid kehilangan keseimbangan di sisi sayap. Area fullback mereka mudah ditembus. Dan di saat lini belakang El Real butuh tembok baru, Carreras datang sebagai jawabannya. Ia bukan bek biasa. Bola di kakinya hidup. Dari kaki kiri yang tenang, lahir serangan balik cepat. Dan dari tubuhnya yang kokoh, muncul kepercayaan diri di barisan pertahanan. Fans Madrid mengatakan, lini kiri yang selama ini rentan akhirnya bisa aman dengan pulangnya Alvaro Carreras. Xabi Alonso juga tak butuh waktu lama untuk percaya, karena Carreras punya hal yang tak bisa diajarkan, DNA Madrid. Ia tahu bagaimana menjaga ritme, kapan harus naik, dan kapan harus berkorban untuk tim. Penampilannya pun konsisten, dan itu kenapa ia sukses jadi pemain yang tak tergantikan untuk tim El Real musim ini. Terbaru, setelah tampil luar biasa saat Madrid menumbangkan Juventus, banyak yang masih bertanya, apakah Carreras bisa menjaga levelnya di laga sebesar El Clasico? Nah, jawabannya datang dengan lantang di Bernabeu. Di mana malam itu, dirinya harus menghadapi Lamine Yamal, pemain paling skillful di skuad Barcelona, yang bahkan disebut sebagai masa depan Spanyol. Namun apa yang terjadi? Selama 90 menit penuh, Carreras mengubah sayap kanan Barca jadi zona terlarang. Yamal tak mampu menembus pertahanan. Tak ada satupun shot on target yang dilepaskannya. Di mana setiap bola mengarah ke sisi itu, Carreras sudah menunggu, membaca pergerakannya, dan memotong setiap ruang. Ketenangannya, tajamnya tackle, dan bagaimana ia memaksa Yamal terus mundur, itulah bukti kematangannya sebagai bek muda yang tak lagi ragu menghadapi panggung besar. Penonton Bernabeu pun berdiri. Komentator Spanyol bahkan menyebut, Carreras ha congelado a Yamal. Carreras membekukan Yamal. Dan memang benar, di laga sebesar El Clasico, di hadapan jutaan pasang mata dunia, Carreras tampil seperti veteran, bukan pemain 22 tahun yang baru kembali dari Benfica. Malam itu, ia bukan cuma memenangkan duel, tapi menghancurkan mental Yamal dengan permainan disiplin dan berkelas. To barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. Sebagai info, ini bukanlah kali pertama Alvaro Carreras menghancurkan Lamine Yamal. Sebelumnya, saat masih berseragam Benfica, Carreras juga pernah menutup pergerakan Yamal sepenuhnya. Dan menariknya, skenarionya nyaris sama. Yamal datang dengan reputasi pemain muda paling eksplosif. Namun di sisi lapangan itu, Carreras berdiri seperti tembok yang tak bisa ditembus. Ia tahu kemana arah gerak Yamal, tahu kapan harus menempel, kapan harus menunggu, dan dengan tenang mematikan seluruh ruang gerak pemain yang dikenal punya refleks cepat dan insting menyerang tinggi itu. Jadi ketika duel itu terulang di El Clasico, semua yang terjadi malam itu bukanlah kebetulan. Carreras tak hanya bermain dengan tenaga, tapi dengan otak sepak bola. Ia membaca pergerakan lawan sepersekian detik lebih cepat. Membalik tekanan menjadi kendali. Artinya, jelas, performa luar biasa Carreras di El Clasico bukan sekadar momentum, tapi konfirmasi bahwa ia memang memiliki kemampuan elit dan membawa Real Madrid tak salah menjadikannya penjaga sisi kiri masa depan.
Predictably it collapsed. Apakah Carreras the next Ramos? Jika dulu Ramos muncul saat Barcelona memiliki Messi yang tak bisa dikalahkan, di era saat ini, munculnya Lamine Yamal langsung diikuti dengan kehadiran Alvaro Carreras, di mana usai performa luar biasa Alvaro Carreras di El Clasico, banyak pihak mulai menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos di lini belakang Real Madrid. Meski posisinya bukan bek tengah, gaya bermainnya mencerminkan karakter klasik Madrid yang agresif, penuh determinasi, dan tak kenal kompromi saat bertahan. Pelatih Xabi Alonso yang kini dipercaya menukangi Real Madrid pun memberikan komentar penuh pujian. Ia mengatakan, Carreras punya mental dan disiplin yang jarang dimiliki pemain muda. Dia tahu kapan harus menyerang dan tahu kapan harus mati-matian bertahan. Jelas, Alonso sangat senang memiliki Carreras di timnya. Meski begitu, walau Carreras punya potensi untuk menjadi bek besar di Real Madrid dan bisa mencapai level sangat tinggi jika terus berkembang, namun mengatakan ia akan menjadi versi Ramos yang persis untuk waktu saat ini mungkin terlalu dini. Di usianya yang baru 22 tahun, ia masih dalam proses pembuktian. Tapi jika ia menjaga perkembangan, mentalitas, dan performa, ia bisa menjadi generasi penerus di lini belakang Madrid dengan nama besarnya sendiri. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians hear me pain. Pengaruh Alonso. Keberhasilan Real Madrid sejauh musim ini jelas bukan hanya hasil dari deretan pemain bintang, tapi juga buah tangan dingin sang pelatih Xabi Alonso. Sejak resmi mengambil alih kursi kepelatihan dari Carlo Ancelotti, Alonso menghadirkan perubahan besar di tubuh Los Blancos. Ia tidak hanya memperbarui taktik, tapi juga mengembalikan semangat kolektif khas Madrid yang sempat pudar. Solid, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Di bawah arahannya, Madrid kini tampil dengan keseimbangan luar biasa antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan. Setiap pemain tahu perannya, setiap serangan terukur, dan setiap lini bergerak seperti orkestra yang sudah lama berlatih di bawah satu konduktor. Hal yang membuat legenda seperti Arsene Wenger tak ragu memberi pujian tinggi. Xabi Alonso, saya ingin memberinya pujian. Cara dia menyeimbangkan timnya sangat hebat. Ucapan Wenger itu sendiri bukan tanpa alasan. Dalam hitungan bulan, Alonso berhasil membuat Madrid tampil stabil di semua kompetisi. Dari La Liga hingga Liga Champions, ia bukan sekedar melanjutkan warisan Ancelotti, tapi menciptakan era baru Real Madrid yang penuh intensitas dan kecerdasan taktik. Kini, publik Santiago Bernabeu punya keyakinan baru. Xabi Alonso bukan hanya mantan gelandang elegan di masa lalu, ia adalah otak revolusi Madrid masa kini. Witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Make 27 of 77. He wore blue. Dan akhirnya, di balik semua sorotan, satu hal kini terasa jelas di Santiago Bernabeu. Real Madrid bukan hanya sedang membangun skuad, mereka sedang membangun identitas baru. Di bawah tangan dingin Xabi Alonso, setiap pemain menemukan perannya. Setiap laga menjadi ajang pembuktian, dan setiap kemenangan terasa seperti bagian dari rencana besar kebangkitan Los Blancos. Dan di tengah itu semua, berdiri nama Alvaro Carreras, anak akademi yang pulang membawa ketenangan, yang bermain dengan kepala dingin namun hati membara. Ia bukan pemain yang banyak bicara, tapi penampilannya di lapangan sudah cukup menjawab segalanya. Malam El Clasico menjadi saksi bagaimana ia menutup ruang, menghancurkan mental Lamine Yamal, dan membuat publik Bernabeu bersorak kagum. Karena mereka tahu, inilah awal dari sesuatu yang besar. Apakah ia the next Ramos? Mungkin waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, Carreras lahir dengan DNA Madrid. Berani, keras, cerdas, dan tak pernah gentar menghadapi siapapun. Dari Valdebebas menuju panggung dunia, Real Madrid kini punya benteng baru di sisi kirinya. Dan dunia sepak bola tahu, era baru Los Blancos telah resmi dimulai.